warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, perkenalkan nama saya Khairunisa. Nah, pada video kali ini aku akan menemankan teman-teman semua di beberapa menit ke depan dan kita akan bahas tentang bakteri dan virus. Bentuknya yang sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ulah, satu dunia yang kerepotan. Ya, mereka adalah bakteri dan virus. Mikroorganisme yang sering kali disalahin kalau ada orang yang sakit. Tapi sebenarnya tahu nggak sih kita tuh apa bedanya antara bakteri dan virus ini? Nah, simpelnya yang perlu kita ketahui bahwa bakteri dan virus itu memang merupakan bias yang mematikan. Tetapi bias mematikan ini tergantung pula dari jenis bakteri dan virusnya itu. Misalnya saja tuberkulosis. Tuberkulosis ini merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Dari datanya, hampir 1.300.000 orang yang meninggal akibat bakteri tersebut. Kemudian, kalau virus, gak perlu ditanya lagi deh. Contohnya aja nih sekarang, masa wabah COVID-19. Setiap harinya terus bertambah orang yang meninggal, orang yang terinfeksi juga terus bertambah, dan semakin hari wabah tersebut semakin meluas. Tapi fakta lainnya, virus dan bakteri itu juga bisa membantu kita loh. Contohnya aja, perut kita ini merupakan tempat tinggal triliunan bakteri E. coli. Hampir 380 triliun bakteri E. coli loh yang hidup di dalam perut kita ini, dan mereka itu membantu sistem pencernaan tubuh kita. Kalau nggak ada bakteri E. coli, mungkin saja pencernaan tubuh kita ini akan terganggu. Nah, sama halnya dengan bakteri, maka virus juga bisa membantu tubuh manusia. Tugas dari virus ini adalah membunuh bakteri-bakteri jahat dan membantu tubuh manusia. Jadi intinya, bakteri dan virus ini hanya mematikan apabila dia menginfeksi tubuh manusia. Tapi, di antara keduanya itu, sebenarnya kita itu tahu nggak sih apa bedanya? Yuk langsung aja aku kasih tahu antara bakteri dan virus itu bedanya apa. Nah, teman-teman, di sini udah ada tabel nih. Teman-teman bisa baca bedanya antara bakteri dan virus. Kita bahas satu-satu, mulai dari wujudnya. Maka, bakteri ini merupakan sel hidup, sedangkan virus merupakan makhluk transisi. Kemudian dari tumbuh kembangnya. Bakteri ini dia tumbuh dan berkembang secara mandiri, sedangkan virus itu tumbuh memerlukan inang. Kemudian dari ukurannya, virus ini ukurannya kecil, bakteri, sedangkan virus ukurannya itu sangat kecil. Kemudian yang terakhir, cara melawannya atau cara pencegahannya. Kalau bakteri kita bisa menggunakan antibiotik, sedangkan virus kita bisa menggunakan vaksin atau antivirus. Nah, teman-teman sudah jelas kan? Apa bedanya antara bakteri dan virus? Jadi pertanyaan kita sekarang itu adalah apa yang ada di dalam bakteri dan virus itu sehingga bisa mematikan? Oke, begini. Karena mereka mempunyai banyak taktik untuk menginfeksi, bakteri jahat adalah bakteri yang siap untuk menyerang tubuh manusia dengan memperbanyak diri dan menghasilkan virus sehingga mereka itu merusak organ tubuh yang ada di dalam tubuh manusia. Sedangkan virus itu paling jago dalam menyerang tubuh manusia karena mereka itu bisa mengenali dan mentargetkan sel mana yang akan dia rusak. Kemudian dia berusaha untuk menerobos ke inti sel tersebut, selnya akan mati dan terbentuklah virus-virus baru. Seakan dia itu hidup bisa menata strategisnya, tapi bukan berarti dia tidak dihitung sebagai makhluk hidup ya. Nah, agar kita lebih bisa memahami dan mengetahui bedanya bakteri dan virus, aku akan kasih tahu ke kalian gimana bentuk-bentuk virus. Di sini udah ada tabel, di mana di tabel ini udah ada 4 gambar bentuk virus. Yang pertama, virus itu ada dalam bentuk batangan, yang kedua polihidris, yang ketiga bola, dan yang keempat ada bentuk T. Jadi gimana teman-teman udah tahu kan bentuk-bentuk dari virus? Nah, walaupun mereka itu kecil, tapi mereka lah yang paling banyak di muka bumi ini. Ya, mereka itu makhluk hidup apa enggak? Lebih tepatnya mereka itu disebut dengan makhluk transisi.
Dikatakan tidak hidup ya karena mereka tidak bermetabolisme, dikatakan hidup ya karena mereka itu berkembang biak. Tetapi perkembangbiakannya pun itu tergantung kepada organisme lain, seperti kita manusia. Ya, virus dan bakteri bisa mematikan, tetapi banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk melawannya. Di antaranya, yang pertama, kita bisa menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, jangan berkontak langsung. Dan yang terakhir, berdiam di rumah atau disebut dengan karantina. Nah, teman-teman, udah cukup panjang lebar aku menjelaskan tentang bakteri dan virus. Sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.